Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar baik ya semua. Oke, anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang rukun iman yang kelima. Ada yang tahu nggak apa rukun iman yang kelima? Oke, ya. Ya betul sekali ya. Rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat di layar di depan ini ya. Nah, coba kalian amati. Kira-kira ini gambar apa? Itu apa yang ada di layar ini? Oke. Ini adalah salah satu peristiwa bencana alam. Kalian tahu bencana alam itu termasuk kiamat bukan? Termasuk ya. Tapi bencana alam yang kalian lihat di gambar ini adalah termasuk kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah definisinya matinya seseorang secara alami atau bencana alam. Nah, ini contohnya seperti ini. Banyak ya, bukan hanya karena gempa bumi. Banyak sekali, diantaranya ada angin topan, kemudian tsunami, banjir bandang, gunung meletus dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu tanda kiamat kecil. Oke, untuk selanjutnya ya, PowerPoint pengertian daripada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu adalah percaya. Kita percaya, kita yakin ya, meyakini bahwa pada hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah, definisi hari akhir. Hari akhir ya, hari kiamat ya, secara bahasa itu artinya hari penghabisan. Kemudian hari pembalasan ya, sebagaimana dalam Al-Fatihah ayat 4 yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian yang terakhir adalah hari kiamat. Selanjutnya secara istilah, hari kiamat itu adalah hari atau peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Kemudian fungsi beriman kepada hari akhir ya. Di sini ada sebagai pemelihara diri manusia, sebagai pemacu semangat, sebagai penunjang kehidupan, penyadaran bagi manusia yang lupa, yang hilaf, kemudian juga sebagai perwujudan akhlakul karimah. Kemudian hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil, ya, matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Kemudian yang kedua ada kiamat besar, ya, yang mana kiamat besar ini adalah hari kiamat kubro, di mana seluruh makhluk hidup manusia akan mati semua beserta isi alam semesta. Dalil nakli itu adalah yang dinukil daripada ayat Al-Quran maupun hadis. Di sini disebutkan dalil daripada kiamat sugro ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Kemudian dilanjut dengan dalil dari kiamat kubro. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar. Kemudian lanjut, ya, saya jelaskan juga ada tanda-tanda kiamat kecil. Di antaranya adalah, ya, diutusnya Rasulullah sebagai penutup para nabi dan rasul. Kemudian banyak banyak terjadi fitnah, kemudian pembunuhan, maksiat dan dosa. Kemudian banyak juga terjadi musibah dan bencana alam. Yang perempuan menyerupai laki-laki,
dan sebaliknya yang laki-laki menyerupai perempuan. Nah, pada saat itu ya jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah kaum Adam. Makanya di Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan yang menganjurkan laki-laki untuk bisa menikah lebih dari satu, tapi itu pun dengan syarat harus bisa berbuat adil. Nah, kemudian dilanjut ya, diangkatnya ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Satu persatu ulama diwafatkan. Ya, itu salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian orang pengkhianat dipercaya, orang yang gak jujur dipercaya, kemudian orang yang jujur malah dikhianati, malah dibuang. Nah, sibuk mengejar dunia dan lain akan kehidupan akhirat. Ya, ini salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Oke, tanda-tanda kiamat besar. Oke. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian munculnya binatang yang bisa berbicara kepada manusia, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian ada juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, keluarnya asap kabut ad-dukhan itu selama 40 hari, dan juga terjadi gempa bumi dan longsor di 3 wilayah. Ya, jadi pada saat itu manusia benar-benar panik ya karena dahsyatnya hari kiamat. Kita lanjut pada tahapan kehidupan atau periode hari akhir. Yang pertama, jadi tahapan manusia sebelum menuju hari akhir itu, kalian tahu nggak apa? Setelah manusia mati, ada namanya alam kubur, alam barzah, di mana alam barzah itu adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian setelah itu malaikat Israel meniup sangkakala dan terjadilah hari kiamat yang maha dahsyat. Ya. Kemudian yang kedua di sini ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan. Ya. Kemudian Yaumul Hasyr, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab. Ya. Kemudian Yaumul Mizan, di mana seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diberikan buku catatan masing-masing, ya, untuk ditimbang. Kemudian As-Sirat, di mana seluruh manusia akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian Yaumul Fasl, hari keputusan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Allah akan berikan balasan kepada manusia selama di dunia, apakah dia beriman atau malah sebaliknya dia kafir. Dia apakah dia seorang munafik, seorang fasik, musyrik dan lain sebagainya. Di surga itu adalah tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak juga pernah dirasakan oleh panca indera. Di surga itu ada 8 tingkatan. Yang pertama ada namanya surga Firdaus, kemudian surga Aden, surga Khulud, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, Darul Maqomah, kemudian yang terakhir ada Babur Rayyan, di mana Babur Rayyan ini adalah sebuah pintu surga yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang gemar berpuasa. Di sini adalah gambaran nikmat kehidupan di dalam surga. Dapat melihat wajah Allah, kemudian makanan minumannya lezat-lezat, pakaiannya juga indah-indah, bagus, wangi, gitu kan. Raut wajahnya penghuni surga itu semuanya berseri-seri, bercahaya. Tidak ada yang kusam, tidak ada yang gelap, semuanya berseri dan bercahaya. Kemudian tempat istirahatnya juga di atas pemandangan. Malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dan berkat kesabaran kamu. Kemudian teman-teman neraka. Untuk neraka ya disebutkan bahwasannya ada 7 tingkatan. Saya sebutkan yang pertama neraka jahanam, neraka lazim, neraka utama, neraka sa'ir, sakor, jahim dan dunia. Tingkatan
kemudian gambaran siksaan neraka. Kalian pasti tahu apa aja sih makanan, minuman yang disediakan Allah bagi para penghuni neraka. Disebutkan bahwasannya di dalam Al-Quran makanannya itu berasal dari duri, makanan-makanan yang bau, yang kotor, makanan yang tidak enak, yang panas, menggelegak, yang bisa menghancurkan seluruh tubuh manusia. Minumannya juga dari nanah, darah, kemudian dari air yang panas menggelegak sehingga membuat hancur tubuh manusia. Yang terakhir saya akan sampaikan yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu benci dengan kemaksiatan dan berhati-hati dalam setiap perbuatan karena Allah. Karena apa? Karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada saat manusia hidup itu akan dicatat oleh malaikat. Amal baik akan dicatat oleh malaikat raqib, amal buruk akan dicatat oleh malaikat atid. Jadi berhati-hati ya. Kemudian Allah Maha melihat, Maha menilai. Kemudian tumbuh juga rasa cinta taat kepada Allah, takut ya akan siksa Allah, akhirnya tidak berani, tidak jadi dan tidak lagi-lagi melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Selalu mengutamakan kepentingan akhirat. Kemudian, ini yang terakhir ya, kita renungkan. Ya, kalian renungkan ya setelah kalian simak video ini, kalian simak PPT ini ya, saya akan tanya sama kalian, sudah siapkah kita menghadapi hari akhir? Silakan kalian jawab dari hati yang paling dalam. Dan apa yang akan kita siapkan? Bekal apa yang akan kita bawa nanti untuk menuju kehidupan akhirat? Dua pertanyaan ini kalian renungkan, kalian hayati. Jangan-jangan kita sampai saat ini belum siap untuk menghadapi hari akhir. Jangankan untuk menghadapi hari akhir, untuk mati aja kalian takut gitu. Padahal yang namanya kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan merasakan mati. Kemudian apa sih yang kita siapkan untuk menuju akhirat? Yang pasti ya, amal perbuatan kita. Apakah selama di dunia ini kalian melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang akan mendatangkan pahala dari Allah? Ya, aku berharap mudah-mudahan dari apa yang telah Bapak sampaikan materi ini dan juga kalian lihat ya paparan materi ini beriman kepada hari akhir, kalian dapat meningkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah ya, menumbuhkan rasa cinta dan taat kepada Allah, menyayangi antar sesama ya, berbakti kepada kedua orang tua dan guru, tidak lagi menjadi anak yang nakal ya enggak, yang suka bolos, kemudian malas buat belajar, itu semua kalian akan hilang. Oke ya, untuk paparan penjelasan materi pada hari ini dapat cukup sampai di sini ya, mudah-mudahan kalian dapat ilmu ya atas apa yang telah saya sampaikan ya. Terima kasih ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.